Virus atau wabah dapat menyebar dengan sangat cepat dan dapat membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, apa jadinya kalau ada wabah yang bisa membuat orang bunuh diri? Apakah ada manusia yang dapat selamat? Atau inilah akhir dari peradaban manusia? Inilah alur cerita Bird Box. Di dunia yang telah kiamat, Mallory menasihati dua anak kecil bahwa mereka akan menyusuri sungai dengan perahu dayung. Dia dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak melepaskan penutup mata mereka atau mereka akan mati. Mundur ke 5 tahun sebelumnya, Mallory yang sedang hamil dikunjungi oleh adiknya, Jessica. Mallory adalah orang yang cuek dan tidak terlalu peduli terhadap bayinya. Tiba-tiba ada sebuah laporan di televisi tentang bunuh diri massal di Romania dan Rusia, dan sepertinya akan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Setelah itu, Jessica menemani Mallory ke dokter untuk pemeriksaan rutin kondisi kehamilannya. Mallory diperiksa oleh dokter Lapham. Ketika Mallory mau meninggalkan rumah sakit, Mallory melihat seorang wanita membenturkan kepalanya ke kaca buat bunuh diri. Mallory pun segera masuk ke mobil dan memperingatkan Jessica. Di jalan raya, keadaan malah semakin kacau. Banyak orang-orang yang dengan sengaja bunuh diri dengan menabrakkan mobil mereka, sehingga keadaan lalu lintas jadi kacau balau. Gawatnya lagi, tiba-tiba Jessica seperti melihat sesuatu dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat dia mengemudi. Dan akhirnya, mobil mereka pun tabrakan dan terbalik. Untungnya, mereka berdua masih selamat. Tapi, kemudian Jessica mengajak ke jalur truk untuk bunuh diri. Keadaan di jalan pun semakin kacau, dan Mallory mencoba melarikan diri, tapi dia malah terjatuh. Beruntung, ada seorang wanita yang mengajak Mallory masuk ke sebuah rumah, meskipun suami dia tidak memperbolehkannya. Namun wanita itu tiba-tiba melihat sesuatu dan jadi kesurupan, dan mulai berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal, lalu masuk ke mobil yang terbakar. Pada saat itu ada pejalan kaki yang lewat bernama Tom, dan dia menyelamatkan Mallory dan dibawa ke sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga selamat dari serangan misterius itu, yaitu Tom, Douglas yang istrinya terbunuh, Cheryl, Lucy, Felix, Greg si pemilik rumah, Charlie seorang pegawai supermarket, dan tentu saja Mallory. Mereka sadar bahwa kejadian misterius ini disebabkan oleh suatu makhluk, dan jika mereka melihatnya, maka mereka akan terdorong melakukan bunuh diri. Charlie yang sedang menulis novel tentang kiamat mempunyai sebuah teori bahwa makhluk itu adalah makhluk iblis yang ingin memusnahkan manusia dan mengambil bentuk ketakutan terburuk manusia untuk membuat mereka gila dan jadi bunuh diri. Akhirnya, atas desakan Tom, mereka semua menutupi semua jendela dan menutup mata setiap kali mau keluar. Kemudian, Greg mempunyai teori
bahwa jika dia melihat makhluk itu melalui kamera CCTV, maka dia akan aman dan tidak terpengaruh. Dia akhirnya menjadi relawan untuk mengikat dirinya ke kursi sambil memantau kamera CCTV untuk melihat makhluk itu dari TV. Tapi teori dia salah, dan akhirnya Greg bunuh diri dengan membantingkan kepalanya. Kemudian mereka kedatangan orang baru yang berhasil selamat, yaitu Olympia, dan dia juga sedang hamil. Karena persediaan makanan mereka hampir habis, akhirnya sebagian besar kelompok pergi ke supermarket terdekat di mana Charlie bekerja. Mereka pergi dengan mengendarai mobil dengan jendela tertutup. Mereka menggunakan sensor jarak dan GPS untuk sampai ke supermarket. Walaupun di pertengahan jalan mereka diserang oleh makhluk itu, tapi mereka berhasil sampai dengan selamat. Setelah sampai di supermarket, mereka memborong banyak persediaan makanan dan minuman. Di sana, Mallory juga menemukan ada burung peliharaan dan memutuskan untuk membawa pulang burung tersebut karena burung bisa merasakan kehadiran makhluk itu dan memberikan peringatan. Kemudian, mereka mendengar seorang pria memanggil bantuan dari luar. Charlie bilang, pria itu bekerja di supermarket itu juga bersama dia, dan dia agak sedikit gila. Saat pintunya dibuka, ternyata orang itu memang gila dan mau menyerang kelompok itu. Anehnya lagi, orang ini tidak bunuh diri walaupun telah melihat makhluk itu. Akhirnya, Charlie mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan sisa dari mereka. Dan mereka pun sampai ke rumah dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Felix dan Lucy mencuri mobil dan pergi begitu saja. Segera setelah itu, Olympia mengizinkan orang asing bernama Gary masuk ke rumah. Gary cerita dia diserang oleh orang-orang psikopat yang gila yang memaksa orang-orang lain untuk melihat makhluk itu. Orang-orang gila ini kebal terhadap makhluk itu. Dan karena sudah gila, mereka menganggap makhluk itu sangat indah dan memaksa orang lain melihatnya juga. Mendengar ceritanya, semua orang setuju menerima Gary di rumah itu, kecuali Douglas. Douglas sangat tidak setuju dan menodong senapan ke arah Gary dan menyuruh dia keluar dari rumah. Tapi tiba-tiba Douglas dipukul oleh si nenek sampai pingsan dan dikurung di garasi. Kemudian Olympia dan Mallory melahirkan secara bersamaan. Olympia melahirkan seorang anak perempuan, sedangkan Mallory melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat itu, Gary sedang menggambar berbagai wujud makhluk itu. Dia kemudian memasukkan burung-burung ke dalam kulkas dan mengintip keluar jendela dan mulai merobek kertas yang menutupi jendela. Ternyata Gary berbohong. Dia justru adalah salah satu orang gila itu. Gary membuka pintu garasi untuk memaksa Douglas melihat makhluk itu. Tapi Douglas segera menutup matanya. Gary lalu memukul Tom sampai pingsan dan naik ke lantai atas. Dia tampaknya sangat penasaran dengan bayi-bayi itu dan mulai membuka jendela di ruangan itu untuk memaksa orang-orang melihat makhluk itu. Olympia tidak menutup mata dan akhirnya mati bunuh diri dengan melompat keluar jendela. Untungnya, Mallory berhasil menyelamatkan bayi Olympia dan bayinya sendiri. Dan dia pun menyembunyikan mereka di dalam selimut. Gary memaksa si nenek melihat keluar jendela.
Dan akhirnya si nenek pun bunuh diri dengan menusuk lehernya dengan gunting. Douglas secara membabi buta mencoba untuk membunuh Gary dengan senapannya. Tetapi dia gagal, dan Gary akhirnya membunuh Douglas dengan gunting. Beruntung pada saat itu Tom mulai sadar dan berhasil membunuh Gary. 5 tahun kemudian, Tom dan Mallory tinggal bersama dengan anak-anak tersebut. Mallory menamai anaknya Boy dan Girl, atau cowok dan cewek. Kemudian, mereka mendapat panggilan dari Rick, seorang penyintas yang mengatakan bahwa ada sebuah tempat dan komunitas yang aman yang tersembunyi di sebuah hutan. Tapi, untuk sampai ke situ, mereka harus menyusuri sebuah sungai selama 2 hari. Dan ada bagian sungai itu yang sangat berbahaya dan alirannya sangat deras, sehingga salah satu dari mereka harus melihat untuk memberitahu kemana perahu itu harus diarahkan. Rick juga berkata kalau mereka sudah dekat dengan tempat mereka tinggal mengikuti suara burung-burung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke komunitas tersebut. Tapi, mereka disergap oleh sekelompok orang gila di sepanjang jalan. Tanpa ragu-ragu, Tom mengalihkan perhatian orang-orang psikopat tersebut. Sementara Mallory dan anak-anak berusaha melarikan diri. Tapi kemudian, psikopat ini sadar Mallory dan anak-anak sedang melarikan diri dan mulai mengejar mereka. Terpaksa, Tom membuka matanya dan menembak mati semua psikopat itu. Sayangnya, Tom melihat makhluk itu dan menembak dirinya sendiri. Mallory dan anak-anak akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dan membawa burung peliharaan mereka. Burung-burung tersebut dibawa di dalam kotak untuk memberikan peringatan terhadap makhluk itu. Mereka akhirnya pergi dengan penutup mata dan menyusuri sungai dengan sebuah perahu. Setelah 38 jam di sungai, mereka akhirnya mendekati bagian bahaya sungai tersebut. Salah satu dari mereka harus melihat dan memberi arah. Mallory awalnya mau mengorbankan si cewek dan menyuruh dia melihat dan memberi arah. Tapi akhirnya dia tidak tega dan memutuskan tidak ada yang harus melihat. Karena tidak ada yang memberi arah, akibatnya perahu pun terbalik. Tapi beruntung, Mallory, si cowok dan si cewek berhasil selamat dan bersatu kembali. Mereka akhirnya harus berjalan kaki dan menyusuri hutan untuk sampai ke tempat itu. Tapi tidak sengaja, Mallory tersandung dan jatuh. Mereka bertiga terpisah, dan makhluk itu pun mulai memberikan bisikan-bisikan untuk menipu si cowok dan cewek untuk melepaskan penutup mata mereka dengan meniru suara Mallory. Mallory akhirnya tersadar dan berteriak meminta anak-anak untuk kembali kepadanya. Ketiganya akhirnya berhasil berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan. Sewaktu sudah hampir sampai, mereka dikejar-kejar oleh makhluk tersebut. Tapi dengan mengikuti suara burung-burung, mereka akhirnya berhasil sampai di tempat aman itu. Ternyata, tempat itu dulunya adalah sekolah untuk orang buta. Dan mereka akhirnya bertemu dengan Rick yang juga buta. Tempat itu adalah tempat yang indah dan ada banyak burung-burung yang akan memperingatkan mereka kalau makhluk itu mendekat. Mallory juga terkejut ketika bertemu dengan Dr. Lapham, dokter kandungannya dulu. Mallory kemudian melepaskan burung-burung yang ada di dalam kotak dan akhirnya memberi nama anak-anaknya, yaitu Tom,
dan Olympia, dan mengakui dirinya sebagai ibu mereka. Itulah alur cerita Bird Box. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau mendengar cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, karena kami akan memberikan banyak cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.